dan Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya untuk berdiri di depan dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tanggungan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa dan selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Ternyata di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bertemu dalam rangka memenuhi apa yang menjadi undangan saya, yaitu tentang penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Salam dan selawat semoga tercurah pada junjungan kita, uswah kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan dan perkenankan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 6 terutama karena saya ngajar di kelas 6. Sebelum acara diseminasi ini saya lanjutkan, perkenankan dan mohon bantuannya untuk Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sepatah dua kata-kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Salam dan salawat selalu kita tunjukkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini calon guru penggerak Bu Mijem Ismiati minta tolong kepada Bapak Ibu Guru semua untuk mengadakan seminar tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Monggo saya minta dukungannya kepada Bapak Ibu Guru semua agar nanti acara ini dapat berjalan lancar dan dimudahkan. Dari saya ini Bu Is, nanti setelah ini Bu Is bisa menerangkan pengalaman-pengalaman untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang lainnya. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin sebelum saya panjang lebar tentang apa itu diseminasi, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau berpendapat apa toh sakjane diseminasi itu dan mengapa harus kita ketahui. Monggo Pak Arifin mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata-katanya tentang pengertian dari diseminasi itu. Monggo Pak. Ngertos tak? Pak Bin, diseminasi itu apa Bapak Ibu? Gampangannya apa? Diseminasi itu sebuah kegiatan yang bernilai yang perlu kita pamerkan kepada semua orang. Dalam artian, kalau di sini saya mengambil diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, jadi diseminasi yang saya akan lakukan adalah apa yang sudah saya lakukan di kelas saya. Nanti ada di terakhir, di apa namanya, di slide yang selanjutnya nanti. Lah, Bapak Ibu Guru semuanya, nanti saya akan menyampaikan yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat segitiga restitusi, yang keempat adalah posisi kontrol guru, yang keenam kebutuhan dasar manusia, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu
guru ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu guru semuanya, untuk yang pertama, hukuman itu menurut panjenengan semuanya, apakah dengan kita menghukum anak itu dapat mendisiplinkan anak? Ribet Bapak Ibu guru. Pak mau kita Pak? Belum tentu. Oke. Kalau Bu Laras setuju, karena dengan dihukum itu anak bisa disiplin, ya kan? Kita acuan kita belajarnya kita dari satu prinsip ya, kita belajarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita tidak menggunakan teori belajar yang lain di saat ini, karena yang saya pelajari saat ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ini juga termasuk sesuatu yang harus kita lakukan? Istilahnya dengan ini, apakah anak-anak kita akan disiplin? Bisa iya, bisa tidak juga. Lalu yang ketiga juga memberi penghargaan adalah ada A dan B, ada teman dan Anda sendiri. Bayangkan benda ini, kita akan melihat bahwasanya yang mempunyai peran penting dalam genggaman tangan kita itu siapa Bapak Ibu guru? Apakah A sebagai kita sendiri atau B sebagai teman kita yang bisa membuka kepalan tangan kita? Kita sendiri. Oke, berarti perubahan paradigma itu adalah bahwasanya kita tidak akan bisa mempertahankan dengan hanya satu diancam, dua dihardik, tiga dirayu maupun disuap. Ketika genggaman itu atau kekuatan itu sudah milik kita. Lalu yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Kaiser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol yang dipaparkan oleh William Kaiser. Lalu perubahan paradigma dengan stimulus respon adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaan pertama, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita bisa tidak Bapak Ibu guru? Kita mengubah orang itu agar mau sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Ternyata dengan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa sama, tapi kita punya hak untuk memahami pandangan orang tersebut. Stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah Bapak Ibu guru yang kita cermati bahwasanya ketika ada orang itu berperilaku yang tidak mungkin
Mungkin kita punya ini apa? Kita punya pemahaman nek orang kuwi orang bener. Tapi ketika kita punya teori kontrolnya bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sebuah kegiatan. Lalu yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi seperti yang ada di paparan saya sebelumnya adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Kembali lagi ke genggaman tangan tadi. Genggaman tangan ini akan lepas itu manakala yang akan melepaskan ya kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, kalau kita punya angan-angan, aku ini bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya di teori kontrolnya kita tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita ingin mengajak teman kita, rekan hidup kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan angan-angan kita, itu kita tidak bisa memaksa. Tapi dengan apa? Dengan cara kita kolaborasi dan berkesepakatan untuk menciptakan hal yang kita inginkan. Misalnya, kalau sekolah kita yang saat ini sedang kita galakan adalah kita ingin orang di luar sana itu percaya bahwa SD Saren 2 ini bisa. Dalam artian apa? Sesuai dengan misi kita, visi kita, berakhlak mulia. Sesuai dengan akhlaknya. Satu di antara kegiatan kita apa? BTA, baca tulis Al-Quran di pagi maupun di siang hari. Tapi ketika kita memaksa orang atau guru itu kita tidak bisa. Misalnya, jenengan ini loh nek pagi untuk maca Iqra, itu kita tidak bisa. Tapi ketika kita ngobrol, kita kolaborasi, kita cari kesepakatan untuk menciptakan bagaimana agar Saren 2 itu misalnya bisa baca tulis Al-Quran itu ketika lulus itu punya predikat lulus dengan bisa membaca Al-Quran. Karena yang saat ini digalakan di kurikulum Merdeka adalah penanaman karakter. Lalu yang ketiga adalah model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Ini yang sering kita mungkin kita rasakan, dan saya terutama yang saya rasakan adalah ketika kita saya itu punya pikiran iku kira-kira nek iki aku bener apa ora. Nah, ketika teori kontrolnya kita harus berpikir menang. Menang itu dalam artian kita harus bisa membawa budaya positif itu di dalam sekolah kita. Lalu kita masuk pada budaya positif. Bapak Ibu seminar yang saya hormati, di dalam diseminasi ini kita akan mengenal yang namanya budaya positif. Budaya positif. Apa toh budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sesuai dengan kurikulum yang sedang dan saat ini kita lakukan adalah kurikulum Merdeka. Bahwasanya guru ketika mengajar itu harus menuntun, harus berpihak pada murid. Kalau dulu itu mungkin ketika kita ngajar itu murid anteng, tangannya ditekuk, terus mata tertuju pada kita ke papan tulis, itu justru
benar, mungkin. Tapi ketika saat ini, ketika budaya positif yang diluncurkan filosofi belajar dewasa ini, ternyata itu belum benar. Karena apa? Di situ kita menuntut, bukan lagi menuntut. Kita pengen, kita senang kalau kita ngajar itu muridnya anteng, duduk rapi, memperhatikan, itu senang. Tapi ketika saya belajar di guru penggerak ini, seperti itu ternyata belum. Artinya apa? Artinya kita baru pada tahap menuntut. Menuntut apa? Menuntut satu, mungkin standar kompetisinya harus lulus. Dua, kita ingin anak-anak itu benar-benar secara akademik terlampaui semuanya. Tapi ketika di budaya positif ini, kita harus seperti yang saya sampaikan kemarin di visi guru penggerak, itu kita harus bisa memilah-milah anak. Jadi kalau kemarin yang saya pelajari itu di awal tahun itu kita harus bisa istilahnya misalnya di kelas 6 atau kelas 1, dari kelas 1 misalnya, itu dari awal sudah bisa memilah anak. Oh, si ini punya kebutuhannya, belajarnya seperti ini, anak B seperti ini, itu harus kita ketahui di awal tahun. Lalu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan ataupun ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Lalu dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi disiplin positif itu mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab. Seperti yang akan saya paparkan nanti adalah ketika di kelas saya yang sudah saya lakukan adalah ketika semua mata pelajaran itu saya punya anak 5 yang belum bisa baca. Itu saya menerapkan disiplin positifnya, yaitu belajar dengan teman sejawat. Artinya misalnya yang saya lakukan adalah ketika Mas Mamat itu pasti ketika setiap pembelajaran itu saya pasangkan dengan Mbak Intan. Saya pasangkan. Kenapa? Karena ketika saya pasangkan itu, dan alhamdulillah ini menurut pengalaman saya pribadi, itu ternyata banyak sekali perubahannya. Paling tidak, Mas Mamat itu sekarang di buku tulisnya itu ada catatan dan ada pengerjaannya. Dan alhamdulillahnya sekarang bacanya walaupun timid-timid tapi sudah agak lancar. Dan kami pahamkan kepada anak-anak berlima, ada Mbak Intan, ada Mbak Zulfa, ada Mbak Silvi, terus ada Mbak Gisel, ada Mbak Clara. Ini saya bagi satu-satu. Setiap belajar saya bagi satu-satu. Walaupun ada satu anak yang belum ada perubahan sama sekali. Dan ternyata ketika saya perhatikan setiap mata pelajaran yang saya ampu, itu belum ajar itu ternyata belum bisa. A sampai Z itu ternyata belum hafal. Tapi saya tidak putus asa, tetap saya dampingkan dengan teman-teman, dan saya memberikan pemahaman kepada mereka. Berbagi itu indah. Mereka sungguh bahagia ternyata. Alah dikon metuai enak, malah kita belajar. Jadi hanya seperti itu. Beda dengan kompleks konsekuensi. Misalnya di 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini pastinya ketika disuruh mengganti, itu mereka berpikir 2 kali. Oh, ternyata seperti ini itu tidak baik dan aku harus mengambil. Ini seperti yang saya terangkan di kelas 6. Ini dialami oleh Bu Rias. Ketika ada seorang anak, karena kami sudah punya keyakinan kelas, baru saling menghormati. Ketika ada anak, salah satu anak dengan lisannya sampai mengatakan hal yang tidak baik kepada gurunya.
sama Bu Rias dikasih konsekuensi harus mengganti ini. Dan ketika itu sudah diganti, alhamdulillah, sampai detik kemarin itu anak tersebut juara, hampir tidak berkata kotor di kelas. Karena kalau di luar sana sudah jadi tanggungan orang tua. Kalau di sekolah itu adalah tanggungan kita. Nah, itu Bapak Ibu guru yang harus kita cermati dan yang harus kita lakukan. Bahwasanya kita harus paham apa hukuman atau apa konsekuensinya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang kalau kita kita hukum anak itu kan kadang mental anak yang tertekan. Aku dihukum terus, aku udah diisin, akhirnya lagi maju, gak belum baca seperti itu. Kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah sesuatu yang terjadi, yang harus. Misalnya ini yang saya terapkan di kelas 4. Saya itu ngajar bahasa Indonesia di kelas 4. Itu saya punya konsekuensi. Anak-anak yang belum bisa baca itu ketika awal saya masuk di kelas 4 itu belum pada mau baca, tapi ketika konsekuensi yang saya tawarkan kepada anak-anak kelas 4 itu sekarang alhamdulillah 95% anak yang tidak mau baca itu ketika suruh baca mau, dan ternyata mereka bisa. Hanya mereka malu dibully temannya, anak kaiso moco kok bukui. Nah, hukuman-hukuman seperti itu yang harus kita hilangkan di sekolah kita masing-masing, yang harus kita ganti dengan konsekuensi. Lalu topik selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya butuh sehat, butuh rumah, dan butuh makan. Komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, kebutuhan dasar manusia yang pertama atau beserta didik kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita terapkan di dunia kita di kelas, itu yang seperti apa? Kita menciptakan anak didik kita itu mempunyai perasaan nyaman di kelasnya. Jadi pertama sebelum kita ajar itu kita harus bikin anak-anak itu aman dulu. Lalu yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan di mana anak itu mempunyai rasa cinta kasih, terutama kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan dukungan saya sepenuhnya untuk mengembangkan kompetensi apa yang saya miliki sebagai pengajar, sehingga dengan kelonggaran dan dukungan kepala sekolah saya bisa melakukannya. Dan tidak menutup adalah dukungan Bapak Ibu guru semuanya. Dengan dukungan panjenengan semuanya lah saya bisa berdiri di depan panjenengan ini. Saya bisa memamerkan SD Saren 2 ini loh sekolah saya di mata BPDB guru penggerak angkatan 9, yang nantinya suatu saat mereka beliau-beliau semua akan berkunjung ke Saren 2 dengan apa yang sudah saya paparkan di dalam tugas-tugas saya. Bapak Ibu guru semuanya, sekian, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan saya mohon maaf sudah mengurangi
tanggung jawab panjenengan kepada anak-anak dengan tidak mengajar hanya mengasih tugas. Mudah-mudahan dengan itu saya diampuni oleh Allah dan panjenengan semuanya. Insya Allah juga akan dimaafkan atau anak-anak akan memaafkan kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, saya minta tolong Bu Novi yang tolong difoto dulu, difoto teman-teman dari depan atau dari belakang. Betul ini saya pasang apa kelihatan. Jadi monggo dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya mengucapkan terima kasih pada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dengan kerinduan dan ikhlasan panjenengan semuanya bisa melancarkan saya dalam menyelesaikan tugas saya di calon pendidikan guru ini dengan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun saya. Foto sebentar, Pak. A Ram Sam Sam on the award-winning CD Action Fun Dance by The Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ram Sam song. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. Now you're a Ram Sam master, you're a Ram Sam master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang harus kita ikuti. Bu Guru sudah membagikan ini apa namanya? Ini namanya apa? Stick note. Yang sudah dibagikan itu, Bu Guru minta tolong kamu tulis satu keyakinan kelas kamu. Apa coba? Nanti yang sudah selesai silakan ditempel di depan seperti ini. Ya. Urutkan dari bawah. Jadi, paham belum? Paham. Kamu menulis keyakinan kelas. Di mana keyakinan itu yang nantinya akan kita buat apa? Yang akan kita buat kesepakatan. Yuk mulai. Silakan kalian menulis di kertas yang Bu Guru kasih. Ada yang dapat kuning, ada yang dapat oranye, tapi semuanya sama. Tulis di yang tidak nempel di sininya. Nanti kalau sudah, silakan ditempel di depan. Paham sampai sini? Paham. Silakan, yuk. Gak lama-lama. Apa tuh keyakinan ke kelas yang sudah kita sepakati? Ya, boleh. Boleh beda-beda ya. Nanti karena itu baru kita mau bikin kesepakatan. Nanti kita tulis di sini apa tuh kesepakatan kita semuanya. Yuk. Kamu milih apa? Misalnya Mbak Intan apa? Kalau sudah jadi Mbak Intan, silakan ditempel di sini. Yuk. Jalannya pelan-pelan ya, nanti biar tidak tendang-tendangan. Yuk. Yuk silakan. Sudah belum? Jangan lama-lama kan jadi cuma ini keyakinan kita apa yang sudah kita. Mas Fahri sudah? Ya silakan baik ditempel. Yuk. Mbak Zulfa, bawa sini. Yuk, Mbak Zulfa. Coba tempelkan di sini. Paling atas. Nempel tidak? Kalau tidak nempel dibantu ini aja. Silakan Mbak Intan. Nih Mas Azril. Nempel Mas Azril. Ini Mas Danu. Yang jatuh silakan ditempel ulang. Mas Fahri. Gak apa-apa. Ya. Mbak Clara. Yang sudah silakan duduk dulu.
Baca dari atas coba. Yang keras Mbak Silvi. Yang paling utara punya siapa? Mas Azril. Baca Mas Mbak Silvi. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Terus yang kedua selanjutnya Mbak Silvi. Tidak boleh membuli teman dan meminta uang. Tidak boleh membuli dan meminta uang. Terus Tidak boleh masuk kelas lain. tidak boleh masuk kelas lain punya siapa? Orang lain. Punya dua, ada Mas Fahri, ada Mbak Zulfa. Terus Stop bully. suka bully. Ya oke, lanjut. Masuk kelas jam 07.15. Masuk kelas jam 07.15. Kira-kira kalau kita masuk kelas jam 07.15 sudah terlambat apa terlambat banget? Terlambat banget. Jadi bukan keyakinan ya. Keyakinan kelas kita apa berarti? Yo, silakan duduk Mbak Silvi, duduknya boleh berdampingan dengan Mbak Zulfa dulu. 1. Keyakinan kelas kita yang pertama. Apa? Apa tadi? Tidak boleh membuli atau mengejek. Tidak boleh membuli atau kalau kita hilangkan tidaknya kita ganti dengan kalimat positif bagaimana? Jangan membuli. Jangan tidak sama. Kalau kita jadikan kalimat positif bagaimana? Ayo, jangan pakai dilarang, jangan pakai jangan pakai tidak. Enggak boleh sama. Sama. Membuli itu tidak baik. Sama-sama pakai tidak lagi. Yang pakai tidak apa? Yang enggak pakai tidak? Apa? Ada yang punya ide? Tidak boleh membuli. Apa berarti kalimat positifnya? Menghormati antar teman. 2. Apalagi tadi Mbak Silvi? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebaikannya apa? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ini nilai kebaikannya apa kalau buang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Lalu ketiga, tidak boleh masuk kelas orang lain. Berarti apa nilai positifnya? Kalimat positifnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa tadi? Tidak boleh masuk ke kelas orang lain. Berarti apa? Nilai kebaikannya apa? Disiplin. Oke, lanjut. Bolehkah kita mengejek? Tidak. Bolehkah kita tidak rukun? Tidak. Untuk menciptakan keyakinan kelas yang seperti itu, kita berarti harus punya satu keyakinan apa? Melaksanakan tata tertib sekolah. Kalau di kelas 6 berarti kita mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tadi apa diulang Mbak Intan? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi apa Mbak Intan? Contohnya? Tidak berteka
tidak bertengkar sesama teman. Terus Mas Rafael, kita punya keyakinan kelas apa lagi? Tidak ngomong jorok. Sekarang tiganya itu kita ubah jadi kalimat positif. Bagaimana? Tidak ngomong jorok. Nanti berarti ya? Ngomong jorok itu jelek. Ngomong jorok itu jelek. Sama-sama mengeluarkan kata-kata, keluarkan kata-kata yang baik. Oke, dari situ kita sudah mengetahui keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita jalankan, terutama ketika kita sedang belajar di kelas. Bolehkah keyakinan kelas itu tidak kita jalankan? Tidak. Mengapa? 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 Karena sudah disepakati. Disepakati oleh siapa? Disepakati oleh siapa? Sesama siapa? Sesama teman di kelasnya. Kalau kita ngambilnya di kelas 6, berarti keyakinan-keyakinan yang ada di kelas 6 itu harus kita laksanakan. Misalnya keyakinan kelas kita yang pertama adalah kita masuk jam 6.30. Nah, ketika sudah jam 6.30, anak-anak sudah sampai di sekolahan, terus melakukan apa? Sholat duha, dilanjut tidur. Itu adalah keyakinan yang akan kita sepakati di dalam kelas 6 sampai kita nanti lulus. Oke, dari situ ada pertanyaan? Ada yang mau ditambah keyakinan kelas kita? Coba diulang dari 1. Kita pakai kalimat positif. Membuli itu tidak baik. 2. Menghormati antar teman. 3. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya tadi apa? Kebersihan. Ketika kelas kita bersih, maka belajar kita akan nyaman. Nyaman, aman, dan tenang. Setelah kita belajar aman, nyaman, dan tenang, maka apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita akan membuahkan hasil yang baik-baik. Begitu anak-anak tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Sika Yuliati, guru SD Negeri Saren 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mijem Ismiati yang telah berbagi mengenai budaya positif melalui diseminasinya. Sangat menginspirasi bagi saya untuk diterapkan di kelas saya tentang penanaman kesadaran dan tanggung jawab dalam melakukan sesuatu, bukan hanya takut kepada aturan-aturan semata. Semoga sukses dan lancar Bu Mijem Ismiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Suniarti, guru SD Negeri Saren 2. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, kita sebagai guru menjadi tahu bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, kemudian mengajarkan anak tentang konsekuensi atas apa yang ia perbuat, kemudian menjadikan anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang ditindaknya. Terima kasih atas ilmunya kepada Bu Ismi. Semoga sukses selalu. Mas Fahri, tahu dipanggil Bu Guru ke depan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tidak tahu, Bu Guru kasih informasi ya Mas Fahri ya. Ya. Gini, kemarin pas Bu Guru piket, saya kok kayaknya tidak melihat Mas Fahri. Dari jam 6.20 sampai jam 7 itu saya kok tidak melihat Mas Fahri masuk ke gerbang SD Negeri Saren 2. Tapi ketika bel berbunyi murojaah di halaman SD Negeri Saren 2, kok Mas Fahri ada? Berarti Mas Fahri kenapa? Terlambat. Oh, terlambat. Berarti kalau terlambat tadi Mas Fahri lewat pintu depan apa pintu belakang? Belakang. Oh, lewat pintu belakang. Berarti benar ya, Bu Guru berarti tidak melihat Mas Fahri karena Mas Fahri terlambat lewatnya pintu belakang. Kok bisa terlambat? Kenapa Mas Fahri? Karena makannya lama. Karena makannya lama. Mas Fahri bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Dari jam 5 itu Mas Fahri ngapain? 1. Sholat. Mandi. Makan. Baru makan. Oke. Sholat, mandi, makan. Lah, ketika makan ini Mas Fahri sudah berpakaian rapi belum? Sudah. Berarti nanti habis makan tinggal berangkat gitu ya Mas Fahri ya? Ya. Kenapa Mas Fahri kok makannya lambat? Apa biasa makan lambat atau tidak bisa makan cepat atau bagaimana? Biasa makan lambat. Biasa makan lambat. Lah, agar tidak terlambat, apa yang harus dilakukan Mas Fahri? Makannya dicepatkan. Tapi tidak boleh terburu-buru ya. Karena nanti kalau terburu-buru ketika makan, itu nantinya jadi tersedak. Lah, tersedak itu bahaya bagi kesehatan kita. Oke, dari sini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ketika Mas Fahri datang terlambat, itu Mas Fahri makannya tidak bisa cepat. Oke. Tapi itu tiap hari apa enggak Mas Fahri terlambatnya? Tidak. Berarti kadang-kala saja ya. Nah, kalau pas tidak terlambat itu berarti Mas Fahri makannya cepat apa tidak makan pagi? Tetap makan. Tapi memang sedikit. Oke. Berarti kalau sedikit bisa cepat ya. Ya, oke. Terus karena kenapa tuh wong terlambat saja kok dipanggil? Karena kita punya apa namanya? Peraturan sekolah atau peraturan di kelas. Satu diantaranya apa peraturan di kelas 6 kita? 1. Apa Mas Fahri? Tidak boleh terlambat. 2. Tidak boleh masuk kelas lain. 3. Tidak boleh ngomong kotor. Tidak boleh ngomong kotor. 4. Apa nomor 4 itu? Misalnya kemarin pas kita kasih kesepakatan kelas itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nih. Jadi ketika ini sekarang Bu Guru tanya, biar Mas Fahri itu tidak terlambat berarti harus Makan cepat. makan cepat. Terima kasih ya Mas Fahri ya. Kedepannya mudah-mudahan Mas Fahri tidak terlambat lagi ya.
Makannya tetap banyak, tapi juga bisa mengatur waktu. Terima kasih ya Mas Fari ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Zulfa. Ya, Bu. Mbak Zulfa tahu dipanggil Bu Guru ke depan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin Bu Guru dapat laporan dari teman-teman Mbak Zulfa pas pembelajaran melanggar aturan. Apa itu? Coba diingat-ingat. Naik meja, Bu. Naik meja. Kenapa kok naik meja? Karena ingin melihat kelas 5. Karena ingin melihat kelas 5. Kira-kira menurut Mbak Zulfa, naik meja itu sopan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Mbak Zulfa tahu ya kalau naik meja itu tidak sopan. Terus tadi Mbak Zulfa juga sudah mengutarakan bahwa naik meja itu pengen melihat kelas 5. Lah, kelas 5 ada apa Mbak Zulfa? Tidak ada apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa. Berarti Mbak Zulfa itu naik mejanya hanya karena ingin melihat ya? Ya. Ya. Berarti Mbak Zulfa sering melakukan seperti itu? Jarang, Bu. Jarang. Kebetulan saja kemarin pas melakukan itu Mbak Zulfa dilihat oleh temannya ya? Ya. Iya. Siapa yang melihat kira-kira Mbak Zulfa naik meja itu? Ada siapa saja di situ? Intan, Ada Mbak Intan. Terus Silvi, ada Mbak Silvi. Terus Rafael, Bu. ada Mas Rafael. Oke. Sekarang Bu Is tanya, keyakinan kita di kelas atau peraturan kita di kelas, satu di antaranya adalah tidak boleh naik meja. Berarti Mbak Zulfa sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Kalau Mbak Zulfa sudah paham bahwa naik meja itu merupakan keyakinan kelas dan harus tidak boleh dilanggar, maka apa yang akan dilakukan oleh Mbak Zulfa? Didenda. Didenda atau Nah, hukum. kena hukuman. Nah, kesepakatan kita di kelas atau keyakinan kita di kelas ketika anak-anak melanggarnya itu kan kita punya kesepakatan satu. Apa Mbak Zulfa? Satu. Apa? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Dua. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh naik meja. Tidak boleh Tidak boleh. apalagi selain itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kesepakatan-kesepakatan itu sudah kita lakukan dan barang siapa yang melanggarnya aturan kelas atau keyakinan kelas, maka anak tersebut akan dikenai denda atau dikenai aturan. Nah, maka dari itu di sini Bu Is meminta Mbak Zulfa untuk maju ke depan ini dalam rangka pengennya anak-anak Bu Guru itu anak-anak yang mematuhi keyakinan apa tadi? Keyakinan aturan atau keyakinan ke kelas. Sehingga dengan kita mentaati keyakinan kelas itu berarti kita jadi anak yang berbakti kepada guru atau anak yang disiplin. Jadi sampai di sini Mbak Zulfa tahu apa yang harus dilakukan Mbak Zulfa? Tahu. Apa Mbak misalnya? Tidak boleh naik meja lagi. Tidak boleh Naik meja lagi. naik meja lagi. Oke. Dari sini Bu Guru sudah bisa menyimpulkan pada dasarnya Mbak Zulfa itu tahu ya bahwasanya aturan kelas itu harus dilaksanakan. Maka dari itu untuk menertibkan agar pembelajaran kita di kelas itu nyaman, maka antara
guru dan murid harus bisa menjalankan apa? Aturan dengan baik. Maka dari itu Bu Guru terima kasih sekali atas kejujuran Mbak Zulfa yang sudah berkata jujur bahwasanya naik meja itu tidak baik. Begitu ya Mbak Zulfa? Ya. Terus Mbak Zulfa pengennya apa? Mbak Zulfa itu pengennya apa dari peraturan kelas itu? Pengen kelas lebih tertib lagi Bu. Di kelas lebih tertib lagi.